Datang silih berganti antara lelah dan rileks. Datang silih berganti antara sibuk dan santai. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin di dunia ini tidak lelah. Menghindar dari kelelahan di dunia ini tidak mungkin. Pasti akan mengalami yang namanya kelelahan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah kita ini lelah dalam hal apa? Kita ini kelelahan dalam menjalani apa? Apakah lelah dalam ketaatan? Lelah dalam meraih pahala? Lelah dalam meraih surganya Allah? Atau lelah dalam maksiat, atau lelah dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya? Maka sama-sama lelahnya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghindar dari kelelahan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya lelah kita ini berpahala. Dan harusnya kita lebih bersemangat. Bagaimana dulu Fir'aun bersama bala tentaranya kelelahan mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, bahkan dalam keadaan kelelahan ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Tenggelam dalam rangka kufur kepada Allah, tenggelam dalam rangka akan menyakiti hamba Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun dan bala tentaranya semangat mengejar Nabi Musa, padahal dalam kelelahan dan lelahnya dalam durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana kita akan mundur, menyerah ketika kita lelah dalam membela kebenaran? Bukankah 1000 orang musyrikin Mekah di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas. Sesuai namanya, Ramadan artinya membakar, panas. Pasukan musyrikin dari Mekah menuju Madinah 500 km kurang lebih, dalam kondisi panas, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, mengeluarkan biaya, taruhannya nyawa, lelah, capek dalam rangka ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita akan loyo kemudian merasa lemah saat kita membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita renungan, Pak, kita harusnya malu kalau kita ini menyerah, sudah capek sekali saya taati. Sementara orang-orang yang durhaka kepada Allah begitu semangat. Mereka pun sebenarnya kelelahan. Tidak cukup itu, 1 tahun kemudian di tahun ketiga Hijriah, nambah lagi personil, otomatis menambah perbekalan, menambah juga permasalahan, menambah beban. Berjalan lagi dari Mekah ke Madinah, 3000 personil pasukan musyrikin. Tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat, ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lelah, tapi mereka terus lakukan padahal dalam rangka durhaka kepada Allah. Bahkan pada tahun berikutnya, pada 2 tahun berikutnya, tahun ke-5 Hijriah, orang-orang musyrikin Mekah sebanyak 4000 personil lalu membayar pasukan tentara bayaran dari suku Ghatfan sebanyak 6000, sehingga total 10.000. Membayar tentara yang mana tentara bayaran itu tidak murah, karena mereka dibayar taruhannya nyawa. 6.000 personil dari suku Ghatfan yang terkenal suku yang mata pencahariannya berperang dan dibayar dari perang itu, berangkat menuju Madinah, mengepung Madinah dengan keadaan susah payah. Mereka kelelahan, tapi dalam rangka maksiat, dalam rangka durhaka kepada Allah dan Rasulnya.
lantas kita merasa lelah dalam menggapai surga dan pahala. Harusnya kita obati rasa lelah ini. Kalahkan rasa lelah ini dengan semangat. Ingat bahwa kalau kita ini lelah, orang-orang kafir yang memusuhi kita juga lelah. Kalau hari ini kita berpikir, ya Allah, betapa banyaknya musuh kita. Ada orang-orang kafir, orang-orang ahlu kitab yang memusuh kita. Ada orang-orang musyrik, orang munafik. Wah, ada Syiah, ada aliran-aliran menyimpang, banyak sekali yang memusuhi kita. Rasanya capek. Sebenarnya mereka juga sama. Mungkin orang-orang Syiah berpikir, wah ini ada musuh lagi nih, Wahabi. Wah ini ada lagi dari ormas yang ini. Wah ini ada lagi. Mereka juga sama. Kalau kita lelah, mereka juga lelah. Kalau kita capek, mereka capek. Kita ngantuk, mereka juga ngantuk. Allah sudah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah merasa lemah dalam mengejar musuh kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan merasa lemah dalam berjuang melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melanggar kekufuran. Kalau kamu terluka, kamu merasa sakit, mereka juga terluka, mereka juga sakit. Kalau kamu capek, mereka capek. Kalau kamu lelah, mereka lelah. Kamu ngantuk, mereka juga ngantuk. Sebagaimana yang kamu rasakan. Bedanya adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian memiliki roja, harapan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala, mereka tidak. Coba kita renungkan, kalau kita sakit, mereka sakit, tapi kita punya harapan surga, harus bangkit kembali. Maka setiap rasa lelah mendatangi kita, ya sebagai manusia kita butuh istirahat, tapi bangkit kembali. Kalau kita merasa suntuk, bosan, rileks sejenak. Atau kita harus punya variasi-variasi amal. Kok rasanya ngaji ini lama-lama agak jenuh ya? Itu wajar, manusiawi. Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yamallu hatta tamal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah nggak akan bosan dengan amal kita sampai kita sendiri yang merasa bosan. Nah, ketika saat bosan itu datang, saat lelah itu datang, bolehlah kita rileks sebentar tapi bangkit kembali, atau kita cari alternatif lain, amal-amalan yang membuat kita merasa lebih fresh lagi. Silakan pilih dari amal-amal itu yang membuat kita kembali fresh, kembali segar. Kalau ngaji di masjid, di majelis taklim rasanya kok sudah biasa suntuk, ya sesekali silakan ngaji outdoor misalkan. Atau kayaknya ngaji ini sudah rutin, udah istiqomah, alhamdulillah, pingin refreshing ya diganti dengan kegiatan yang lain, misalkan bakti sosial atau apa saja, supaya kembali fresh. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak monoton, banyak alternatif amal mereka. Mereka ngaji, mereka berdagang, mereka pergi berjihad fisabilillah. Ya, banyak sisi-sisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dan mereka orang-orang yang semangat. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan lelah kita karena Allah, lelah lillah. Sehingga kelelahan kita ada hasilnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.